3 alternatif Diadora Mizuno. Halo guys, Dimas di sini dan kembali lagi di Lab Forensik. Kita menggali ya jenazah-jenazah para korban kita. Anjir, gue gak enak banget ngomongnya lagi kayak begini ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Kembali lagi di segmen Lab Forensik ya, dan di mana kita menemukan satu hal menarik setelah bedah Diadora Mizuno ini. Sedikit flashback ya, banyak teman-teman yang menyadari Diadora itu tidak pernah masukin top of line-nya ke Indonesia. Sampai akhirnya tiba-tiba Mizuno keluar, dan ternyata ini adalah sepatu yang sangat menarik sekali. Bahkan rame ya, diincar di mana-mana di berbagai kota di Indonesia. Gua ngerti kenapa, kita udah ngecek juga guys. Dengan harga 788, ini sebenarnya sangat-sangat good deal sekali. Tapi yang kita sadari itu adalah ternyata Diadora Mizuno itu tidak se-worth it itu kalau kita bandingkan dengan 3 barang yang ada di depan ini. Karena apa? Langsung to the point aja, poin-poin hasil pengetesan kita, Diadora Mizuno dengan sepatu yang ada di sini itu tidak beda jauh, bahkan sedikit di bawah dengan brand Indonesia yang ada di sini. Gokil nggak tuh? Nah, kenapa bahkan akhirnya gue perbandingkan? Sedikit kita lihat dulu ya. Kita ambil helikopter view, ternyata resep dari Diadora Mizuno ini nggak spesial. Banyak yang sudah melakukan, bahkan di brand Indonesia juga. Seperti apa itu? Upper yang technical ya, kemudian midsole yang cukup empuk ya, dimana ini memang karakternya empuk-empukan semuanya yang ada di sini dengan energi return yang cukup baik juga. Kemudian ada plat di tengah-tengah seperti ini, dan terakhir outsole yang bisa dibilang badak. Itu adalah resep yang sama dengan 3 sepatu ini, tapi dengan harga yang lebih murah, bahkan ada yang nggak nyampe setengahnya dari Diadora Mizuno. Langsung aja ya, kita gali sedikit demi sedikit. Upper technical ya. Upper technicalnya Mizuno ini membuat dia menjadi sepatu yang adem, dan harus diakui, dari semuanya yang ada di sini, uppernya Mizuno ini yang paling terasa dan kelihatan premium. Begitupun dengan hasil tes kita ya. Hasil tes kita ini yang paling bagus ya, sejujurnya memang itu kelebihannya Diadora. Nah, tapi jangan salah, kita ngelihat di sini untuk dari sisi breathability aja dulu ya, semuanya itu berhasil memenuhi dengan baik. Nah, mungkin khusus buat 100 di sini. Nah, ini adalah 100 Jakarta V1. Dia sebenarnya mungkin nggak terlalu breathable dibandingkan yang lain, tapi ternyata dia yang paling tebal. Jadi untuk toughness juga bisa dibilang sangat baik sekali ya. Dimana kita tahu ya, orang-orang Jakarta itu sangat tough sekali, bener nggak? Sesuai ya dengan namanya ya. Nah, itu satu ya, kalau kita lihat dari segitu. Cuman, pengamatan gue dari segi material upper aja, nggak worth it buat naik sampai segini ketika kita sudah bisa mendapatkan yang cukup dari 3 sepatu ini. Terlebih untuk upper, kita bisa mendapatkan Adidas Infinity Flash yang sudah sangat mumpuni ini seperti ini ya, tuh. Dia sangat-sangat baik sekali TPU-nya ya, ini didesain dengan sangat-sangat cakep, bahkan tuh lihat, logonya hampir sama besar. Hampir sama besar dengan rumus-rumus TPU yang sangat mirip ya. Nah, itu sih kalau menurut gua. Tapi bukan di sini aja. Kita masuk ke bagian dalam yuk. Kita bahas bagian midsole-nya ya sama eTPU-nya ya. Nah, ternyata midsole dan eTPU-nya ini sendiri cukup menarik. Dimana kalau ngomongin empuk-empukan aja dengan angka 10-12 AA, ya ini memang yang paling empuk. Tapi cuman beda sedikit nih, 2-3 poin itu sudah bisa dipenuhin sama Azabik Malion dan 100 Jakarta V1 ini loh. 14 dan 13 HA, jadi intinya empuknya itu begitu mirip ya. Bahkan catatan khusus dari tester kita, Azabik Malion ini ketika dipakai lebih nyaman lagi rasanya ya. Komposisinya lebih enak lagi dibandingkan dengan apa yang diberikan Diadora Mizuno di sini. Menggali sedikit lebih dalam, semuanya itu menstabilkan ya midsole-nya masing-masing ini dengan Sainz di tengah-tengahnya. Nah, gimana jadinya kalau kita lihat semuanya ya, komposisi Sainz Mizuno ini sudah baik, tapi nggak spesial. Dia sudah pakai karbon sih, tapi sejujur kata, kita nggak butuh karbon untuk Sainz kayak begini. Itu fungsinya cuma satu, mengurangi bobot doang. Tapi berkurang bobotnya berapa? Nggak banyak coy. Ya kan? Nah, sedangkan di sini dengan plat plastik aja kita sudah mendapatkan benefit yang sama banget. Mereka juga sama-sama ringan, nggak terlalu beda jauh gitu ya bobot-bobotnya. Jadi, buat apa karbon? Lebih ke gimmick gak sih? Udah bisa dipenuhin oleh 3 sepatu ini gitu ya. Dan kalau ngomongin karbon nih sebenarnya, oke, 100 itu juga pakai karbon. 100 Jakarta V1 ini dengan harga di bawahnya Mizuno. Jadi kalau kalian butuh gimmick karbon, ini yang lebih tepat sebenarnya dengan karbon yang lebih tough dan lebih tebal.
Gitu guys. Nah, oke, kita lanjut ya ke outsole-nya. Outsole-nya Mizuno ini juga terbilang badak, tapi tidak spesial guys. Karena apa? Karena dengan mudah itu disamai oleh pertama Ardiles Infinity Flash ini ya, dimana kita tahu Ardiles ini outsole-nya badak sekali ya. Tapi ada yang lebih spesial lagi nih, 100. Bahkan 100 ini nih, outsole-nya, kita nggak bisa bilang ini spesifik apa, karena jujur kita nggak tahu ya. Tapi pengalaman kita mengetes berbagai macam outsole, ini tuh sepertinya adalah salah satu outsole yang gue lupa banget namanya apa, tapi udah populer di luar sebagai kontendernya Vibram dan Continental untuk sepatu lari ya. Karena dia ringan juga, tapi durabilitasnya edan, gila. Ini bener-bener badak banget, kayak begitu. Poin selanjutnya adalah konstruksi. Diadora ini bagus, tapi kalian coba lihat, ini bagian sininya aja itu bisa lepas. Dan beberapa titik tuh memang konstruksinya tampak tidak serapi itu juga. Jadi buat harga 800 lebih ya, 900, menurut gua belum berasa premium banget lah ngelihat lem-lemannya, konstruksinya, apalagi ya memang masih ada lepas-lepasnya. Dan gue mau kasih tahu sama kalian, 3 sepatu di sini, Aza Pygmalion, Ardiles Flash Infinity Pro ya, kemudian 100 Jakarta 6, semuanya itu sudah lebih rapi, lebih bagus dan lebih gila pengelemannya, terkhusus buat 100. Ini yang paling edan gitu, lem-lemannya gila, dia kuat banget. Udah bener-bener menyatu dengan sempurna semua partnya dan sangat rapi banget. Jadi kalau kemarin banyak yang bilang ini underrated ya, setuju gue, ini underrated. Bahkan kalau boleh ini kita lihat lagi dari segi kenyamanannya pun underrated. Masalahnya gini, ketika kita bandingin kenyamanan, ini memang kerasanya sedikit lebih nyaman lah dibandingkan 3 yang ini, tapi nggak beda jauh. Ya, dengan harga yang lebih murah, kita bisa mendapatkan kenyamanan yang bisa dibilang 90% sampai 95%-nya lah dari sini. Itu yang gokil ya. Fitting-fitting juga nggak terlalu jauh berbeda, semuanya pas ya. Bahkan untuk lari ya, kebutuhan lari yang lebih cepat, lebih proper, rasanya kenyamanan Aza ini pun lebih baik lagi. Ketika kita masuk ke bagian performance nih ya, kita menggali lebih dalam, ternyata dari semua catatan gua, yang bisa diberikan Mizuno ini semuanya sudah mampu diberikan 3 sepatu yang ini. Terkhusus mungkin kalau kita ambil case 2 ya, satu Aza ini tuh memang lebih enak lagi untuk jarak lebih jauh. Satu, memang dia apa ya, bener-bener gak nyangka lah ya, dengan harga 500 nih, 500-an, ini all-rounder yang sangat-sangat cakep sekali, gila gitu, enak kalau menurut kita. Dan satu lagi nih, untuk all-rounder juga ya, kalau kalian nggak ngejar speednya, kalau speed mungkin ke Aza Pygmalion, nah kalau nggak ngejar speed ya, all-rounder lagi, mungkin ke 100 Jakarta versi 1 ini ya, ini gokil sih guys. Kenapa? Karena dengan eTPU-nya yang responsif, kemudian kestabilan yang diberikannya, overall-nya itu bisa kita mendapatkan rasa stabil yang lebih baik, energy return yang lebih baik daripada ini. Keempukannya juga kurang lebih, ya ini sedikit lebih keras, tapi kurang lebih mirip-mirip aja kok, di range yang mirip gitu ya dengan si Mizuno ini. Jadi overall-nya tuh sudah sangat-sangat bisa dipenuhin oleh 3 sepatu yang ada di sini. Bahkan kalau gue boleh kasih sedikit kesimpulan, dengan mudah Mizuno ini ditandingi oleh 3 sepatu yang ada di sini. Kalian bisa catat aja namanya ya. Nih, gue tongolin di sini 3-3-nya. Terserah kalian mau ngambil yang mana, tapi kita kasih tahu aja kalau kalian nggak dapat Mizuno, nggak dapat size yang mungkin di Mizuno, atau nggak dapat ada hal-hal tertentu lah yang nggak dapat di Mizuno, atau cari yang lebih murah, udah fix, gue berani jaminkan 3 sepatu ini aja sanggup menggantikan si Mizuno dengan sangat baik, apalagi harganya jauh lebih murah. Nah, terserah kalian pilihannya mau yang mana, Aza Pygmalion, Ardiles Infinity Flash 2.0 ya, atau 100 Jakarta V1. Kalau gue pribadi, gue akan lebih memilih ini sebagai daily ya, karena gue nggak butuh cepat. Mungkin tambahan sedikit aja pendapat gue pribadi ya, sebagai yang kakinya lebar dan agak over gitu weightnya. Dari 3 ini, gue lebih memilih ini. Kenapa? Karena untuk supportnya, weight yang lebih berat seperti gue di sini lebih cocok. Terus yang kedua, fitting-fittingnya juga lebih cocok lagi. Nah, buat kalian yang tidak mengalami hal yang sama, bisa memilih 3-3-nya, terserah. Ya, dan ini pun akhirnya membantu satu hal ya. Kita menyadari kalau ternyata sebagus-bagusnya brand luar pun, namanya brand Indonesia sekarang sudah ngejar neck to neck dengan mereka. Apa jadinya 2 tahun lagi? Apa jadinya 5 tahun lagi ya? Mudah nggak buat kita mengejar banyak brand-brand global seperti Diadora ini? Jawaban gue adalah mudah. Tungguin aja 2-5 tahun lagi. Dan yang ini setidaknya 3 ini sudah membuktikan bisa mengejar
Mizuno dari Diadora. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan masukannya juga lah ya untuk segmen bedah forensik kita kali ini. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber. Sampai ketemu di bedah forensik selanjutnya.